Nasihat sang sufi. Orang banyak mengenal Zunnun al-Misri sebagai seorang sufi yang agung. Suatu ketika ia bermalam di rumah gurunya yang bernama Imam Sukron al-Qayrawani selama 70 hari. Imam Sukron al-Qayrawani dikenal sebagai sosok ahli ibadah, orang juhud yang sebenarnya dan solih lahir dan batin. Setelah malam ketujuh, Zunnun al-Misri meminta nasihat dan pelajaran terakhir kepada Imam Sukron al-Qayrawani. Sebelum melanjutkan perjalanan, kata Zunnun al-Misri, izinkan saya meminta nasihat pamungkas dari engkau, wahai guruku. Baiklah, jawab Imam Sukron al-Qayrawani. Ketahuilah bahwa orang juhud terhadap dunia itu adalah orang yang makanannya adalah apa yang ditemukan. Ia bertempat tinggal di mana saja ia berada. Pakaiannya adalah semua yang menutup auratnya. Sementara itu, tempat ia duduk adalah khalwat. Imam Sukron al-Qayrawani menarik napas panjang, lalu melanjutkan nasihatnya. Orang yang juhud ucapannya adalah Al-Quran dan berkawan akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia memiliki teman satu perjalanan berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kau tahu, pendampingnya adalah hidup yang sederhana. Imam Sukron al-Qayrawani sementara berhenti sejenak, lalu bertanya, kau bosan mendengar nasihatku? Kata Imam Sukron al-Qayrawani kepada Zunnun al-Misri. Sungguh tidak ada kebosanan dalam menuntut ilmu, wahai guru, jawab Zunnun al-Misri. Syukurlah, aku akan melanjutkan kembali, kata Imam Sukron al-Qayrawani. Kesukaan orang juhud adalah diam. Ia memiliki tujuan berupa rasa takut, sedangkan kendaraannya adalah rindu. Ambisi yang dimilikinya adalah nasihat. Orang juhud pemikirannya adalah mengambil pelajaran, sementara bantalnya adalah kesabaran. Ia menggunakan alas tidur berupa debu tanah, dan teman-temannya adalah orang yang sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Sungguh tutur kata orang juhud itu adalah hikmah, sementara dalilnya adalah akal. Ia memiliki sahabat sejati berupa kesabaran untuk tidak marah, sedangkan nafkah untuknya adalah tawakul. Kalau makan, orang juhud berlauk lapar, dan kau tahu, penolongnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Imam Sukron al-Qayrawani berhenti menasehati, Zunnun al-Misri mencoba berusaha untuk mencerna semua nasihat sang guru. Kemudian ia berhenti sejenak. Ia memasukkan nasihat agung dari Imam Sukron al-Qayrawani ke dalam hatinya. Nasihat itu akan dijadikannya pegangan hidup sebagai seorang juhud. Kemudian Zunnun al-Misri bertanya kepada Imam Sukron al-Qayrawani tentang perjalanan hidup seorang juhud. Jalan apa yang harus ditempuh
agar seorang hamba menggapai derajat tersebut, wahai guruku? Mudah, jawab Imam Syukron Al-Qayrawani. Introspeksi dan senantiasa berdiskusi dengan dirimu sendiri. Itulah nasihat pemungkas Imam Syukron Al-Qayrawani kepada Zunnun Al-Misri, muridnya. Sesungguhnya masih banyak nasihat lain yang disampaikan kepada Zunnun Al-Misri. Salah satu nasihat yang terpenting digambarkan adalah siapa yang bertawakul ia akan merasa kaya, kata Imam Syukron Al-Qayrawani. Siapa yang meninggalkan tawakul dia akan kelelahan. Siapa yang bersyukur dia akan dicukupi. Siapa yang ridho dia akan diselamatkan. Akhirnya Zunnun Al-Misri melanjutkan perjalanan mencari ilmu. Beberapa tahun kemudian ia pulang dan menetap di sebuah desa. Di desa itu Zunnun Al-Misri banyak orang yang mendatangi majlis ilmunya. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh sufi besar dalam sejarah kesufian.